Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah kitab ini Allah memberikan kepada kita anugerah berupa taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, Al-Islam dihadirkan sebagai standar kepatuhan. Karena standar maka harus dipahami ya, sehingga kita menyesuaikan dengan standar itu. Nah, ketika kita menyesuaikan kegiatan, aktivitas, ada niatan, ada kegiatan lahir, maka disebut ibadah. Kemudian hasil-hasil itu Allah yang menentukan, baik hasil itu menyenangkan ya, ataupun hasil-hasil yang menyedihkan. Malah ada hasil-hasil yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, namun tetap dinilai sebagai sebuah keberhasilan di dalam menaati Allah. Nah, disinilah kadang-kadang kita ini ya takut dari sebuah kegagalan sehingga meninggalkan standar tadi. Karena orientasi apa? Takut gagal, apalagi gagal dengan pemahaman jangka pendek ini. Oleh karenanya Allah sering di dalam Al-Quran, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka ya, balasan inda rabbihim, di sisi Tuhannya nanti. Itu balasan atas kegagalan atau keberhasilan. Gagal berhasil dibalas oleh Allah saat kita memenuhi standar syariatnya. Buktinya apa? Yang paling ekstrim, ada nabi-nabi yang dibunuh, tapi dibunuh di jalan siapa? Jalan Allah. Ada musuh-musuh nabi yang dikasih kesenangan, tapi kesenangan bukan di jalan Allah, di jalan setan. Nah, itu ya. Maka dikasih bentuk yang paling ekstrim, adanya peperangan gitu ya. Kadang-kadang kita itu tidak mau perang, nah, tapi kalau kita dikejar, lari, tidak punya bondo melawan, terus dikejar, apa yang terjadi? Ya harus melawan. Nah, melawan itu hukum syariat, mempertahankan hak, mempertahankan kehidupan kita, mempertahankan kehidupan orang dekat kita, itu ya. Nah, mempertahankan itu butuh apa? Butuh standar kan? Butuh standar syariat itu tadi. Nah, di sini rahimakumullah, sehingga hasrat
keinginan kuat, ada penyalurannya. Kamu kan punya hasrat terhindar dari bahaya kan, maka ditunjukkan jalan, ini jalan bahaya, larangan ini. Nah, begitu juga standar perintah. Nah, standarisasi ini yang harus dipahamkan. Nah, kemudian mensikapi, bagaimana saya mensikapi ya jalan Islam ini. Nah, sikap ini menyangkut hal-hal batin ya. Nah, nanti kita dikasih kekuatan oleh Allah berupa kesabaran, tidak cepat menyerah, meninggalkan larangan, tidak cepat menyerah dalam menjalani perintah itu ya. Nah, rasa inilah yang disebutkan manisnya iman. Orang yang merasakan manisnya iman itu gimana? Yang tidak mau lepas. Itu ya. Salasun. Ini pendahuluan saja ini. Salasun. Ya, ada 3 hal. Ya. Mau wajada fihi, wajada halawatal iman. Yang kalau 3 hal itu ada pada diri seseorang, di mana hati ini, dia akan merasakan manisnya iman, lezatannya iman. Yang kelezatan ini tidak mungkin ya dirasakan pada jalannya setan. Wong setan itu ini loh lezat ketika dimangsa, ditinggal itu. Makanya penyesalan itu di kemudian hari. Tapi orang mukmin tidak ada menyesal. Orang mukmin tidak ada kecewa. Kenapa? Merasakan itu tadi, manisnya iman itu. Gagal tambah manis. Gagal tambah bahagia orang muslim. Saya buktikan bahwa tekad saya itu bukan keberhasilan, tapi kesetiaan kepada caranya Islam. Itu ya. Apa itu? Mangkanallahu wa rasuluhu. Siapapun yang Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, jauh lebih dicintai pada orang tersebut, mimma siwahuma, dari apapun selain Allah Rasul. Itu ya. Andai kan kamu jangan mengikuti Allah Rasul, saya kasih keberhasilan jangka pendek ini, tidak mau saya. Kenapa? Orang tersebut sudah merasakan hubungan cintanya dengan Allah tadi. Itu ya. Kalau memang tidak bisa melawan, saya lari. Kalau saya tidak punya bondo, saya tidak menyerahkan iman ini, lari. Supaya apa? Selamat, tidak ngelawan. Karena apa? Syariatnya harus lari. Tidak punya bondo ngelawan ya. Itu ya. Tapi larinya ini jangan bikin-bikin sendiri. Itu ya. Larinya Nabi Yunus salah, tapi larinya Nabi Musa kan benar. Ayo, sama-sama lari deh. Ini diinstruksikan, ini tanpa instruksi Allah. Akhirnya dihukum kan ya, bikin cara sendiri, lari, kalkulasinya apa, yang penting saya gak ketemu masalah lagi. Coba larinya Nabi Musa benar apa enggak? Sama-sama larinya, tapi ini kehendak sendiri, ini kehendak Allah. Fa'asri bi ibadikal laila, ya, tinggalkan negeri Mesir di malam hari, perintah Allah ya. Tapi Nabi Yunus ada perintah. Nah, perintah larangan ini standar yang harus dipenuhi, bukan masalah gagal berhasilnya. Nah, sekarang kan enggak, bikin kalkulasi sendiri. Nah, maka siapapun Allah Rasul itu lebih dicintai melebihi keduanya, apalagi hasil-hasil jangka pendek dunia. Ada orang yang paling berkuasa lama melebihi Fir'aun, ono. Sehat lama seperti Fir'aun, ono. Itu bentuk ideal keberhasilan dunia, tapi kan tidak memakai cara Islam. Nah, ini yang harus kita pahami pembekalannya itu ya. Nah, kemudian ya, siapapun yang 3 hal ini ada di dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Apa? Tidak mencintai seseorang ya kecuali karena Allah yang menyatukan hatinya. Itu ya. Wah, ini
Tidak bisa dinilai dipisah karena sogoan, itu ya, berpisah karena ancaman, tidak bisa. Dan itu disatukan oleh apa? Iman kepada Allah. Itu ya. Nah, disinilah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuha illallah. Tidak mencintai seseorang kecuali ya karena Allah. Itu ya. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, berpisah, bertemu karena Allah. Halawah ini akan diberikan, tapi kalau setan kan enggak. Zuyina itu dihiaskan, dijadikan indah dalam pandangan sejenak. Ketika dilakoni pahit, dan saat pahit itu setan itu lari, tidak setia lagi. Itu ya. Kemudian yang nomor 3, wa ayyakraha ayyauda lil kufri, benci, tak suka. Begitu tidak sukanya apa? Kembali kepada kufur setelah Allah selamatkan dengan iman. Buktinya siapa? Sayyidina Bilal. Lu ana bukti ini tinggi waktu gede tetap menyebut Allah ahad, ahad, ahad. Itu ya, disediakan pertolongan. Ada seorang yang hatinya ditundukkan oleh Allah membebaskan Sayyidina Bilal ini. Pertolongan Allah apa enggak? Itu ya. Nah, kalau kita kan tidak menyerah saja, ditindiki batu di padang pasir, menyerah, itu ya, dia bertahan. Nah, bertahan ini ibadah namanya Allah, kekuatan, keteguhan, itu ya. Jadi benci, kembali kepada kufur setelah Allah selamatkan dengan Islam ini. Itu halawatul iman. Nah, inilah standar-standar bahwa Islam itu menyediakan kebahagiaan. Yang kebahagiaan itu banyak diletakkan pada hasil-hasil yang saya tidak suka. Setan meletakkan kepahitan pada hasil yang semu, akhirnya menjadi apa? Ya, sebuah keterpurukan hidup di dalam kehidupan. Makanya wakana ya insan, wakana syaitanu lil insani khadula. Setan itu tidak setia. Ya, setianya cuma start awal, ketika kamu ketemu yang namanya bahaya, dia tinggalkan kamu. Sehingga apa? Masalah terpuruk ya, terpuruk di saat membutuhkan bantuan. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, kita dibahas yang nomor 3 ini. Ini rumusan. Sawabikul himami la tahriqu aswarul aqdar. Dari kata sabiko ini dalam Quran kan banyak disebut. Sabiku ila maghfiratin, cepat-cepatlah kamu menuju ampunan. Itu ya. Itu berarti apa? Ada upaya cepat ingin meraih kan, itu kan. Nah, itu kan pendorong awal sebelum adanya kegiatan. Orang itu kan ada pendorong kuat untuk meraih sesuatu yang disenangi. Itu ya. Orang itu punya tekad kuat, keinginan untuk lari dari yang tidak disenangi. Saya bertanya, itu perlu digoda setan apa enggak? Enggak kan? Wong punya kemauan kuat kok untuk berhasil selamat dari bahaya, punya dorongan kuat, keinginan kuat untuk apa? Meraih kesenangan. Itu perlu digoda setan apa enggak? Tidak perlu. Nah, kita itu punya sebanyak itu. Makanya Allah itu ngasih saluran standar menyalurkan hasrat tadi. Makanya dilarang tergesa-gesa, itu dilarang. Sholat kok sepertinya kan baik ya. Loh, kalau memang kepingin awal ya sebelum azan, ingin sop depan tapi teko negari lawari dari rumah ya. Ketika Rasulullah Allahu Akbar, dorongannya kan bagus dorongannya, kepingin jamaah sop terdepan dekat dengan Rasulullah kan, itu kan. Lalu Nabi setelah sholat itu siapa tadi? Terdengar suara sandal yang lari. Ada kalau sepatu itu tepuk. Lalu saya Rasulullah, ada seorang sahabat namanya Abu Bakar.
Lalu Nabi mengatakan zatakallahu khirsu, semoga Allah menambah kemauan kuatmu. Kemauan itu ya, hasrat ya. Nah, itu kan pendorong awal itu ya. Orang punya tekad, keinginan dekat kepada Rasulullah, sok terdepan. Tapi kata Rasulullah gini, wala ta'ud, jangan diulang ya. Lalu kenapa? Nah, setan itu masuk dong niku. Makanya Nabi Musa itu aja nih api. Nabi Musa, Musa kenapa kok cepat-cepat ketemu aku? Rindu ya Allah, ketemu kekasih itu gimana? Ya. Itu ada kata-kata ajil tuh, aku bersegera ingin ketemu engkau. Kenapa? Mau ketemu kekasih kan. Tapi akhirnya apa? Bani Israel terlibat, disesatkan oleh Musa Samiri itu. Celah mana? Nabi Musa cepat-cepat ingin ketemu Allah tadi, munajat tadi. Maka Rasulullah mengatakan hasrat baik, keinginan kuatmu semoga Allah menambah. Tapi ojo diulangi, dalam kasus ini salah. Kenapa? Idza qumtum ila sholat fa'alaikum bisakinati wal waqarah. Kalau kamu hendak sholat, menuju sholat yang tenang, wibawa jalannya itu ya. Ojo koyo berebut, koyo api ya. Tapi salah, hasratnya bagus, tapi penyalurannya salah. Kenapa ya Rasulullah? At-ta'anni minallah, tenang itu dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu dari setan. Jangan kau libatkan setan di dalam ibadah-ibadah kamu. Lalu sampai di situ Nabi itu ngoncei masalah-masalah bagaimana kita mensikapi Islam ini. Maka sabiqo jamaknya sawabik, hal-hal yang mendahului, pendahulu-pendahulu. Himam, damak dari himmah, kemauan kuat, berarti dorongan kuat, cita-cita kuat, itu kan pendorong gitu ya. Tekad kuat ya, ya. La tahriku, tidak mampu menembus, merobek ya aswarul aqdar. Apa maknanya? Pagar-pagar qadar. Allah punya qadar. Minimal qadar yang saya ketahui, Allah punya qadar larangan. Kamu kan ingin ya cepat selamat. Oh, jangan langsung, meskipun lewat larangan saya akan tempuh. Yang penting saya berhasil. Andai kan berhasil, meresahkan. Kenapa? Allah tidak pernah mengizinkan meninggalkan standar syariat. Itu ya. Apa Allah izinkan? Loh, orang nyolong itu bisa enggak, Pak? Alasannya mesti bener. Anak saya, di PHK saya. Ini mau masuk perguruan tinggi baru. Istri saya mau bersalin, melahirkan. Kesana kemari tidak ada. Andaikan ada, tidak memenuhi target yang saya butuhkan dana, nguri. Andaikan pencurian itu berhasil, itu menimbulkan keresahan. Kenapa? Jalannya itu menembus, merobek. Padahal tidak bisa kamu merobek qadar. Kenapa? Ketenangan tidak disediakan oleh Allah pada orang-orang yang nabak qadar larangannya tadi. Tidak percaya, cobaan. Diorganisir rapi, pasti keresahan. Itu ya. Kenapa? Jalannya bukan jalannya Allah. Itu yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Ya, intakfuru, nek kamu kafir, tidak mau caranya Islam, karena terpancang kemauan kuat, terhindar dari bahaya, menggapai selamat dunia ini. Ya, fa innallahu ghaniyun akum. Allah tidak butuh, ditaati tidak butuh. Kenapa? Justru di dalam ketaatan kepada Allah itu disediakan ketenangan hidup. Ya, lu kamu itu loh dikasih ketenangan kau tidak mau, mencari jalan keresahan. Kalau kamu kufur tidak mau standar, kau salurkan hasrat lewat standar qadarnya larangan, qadarnya perintah, bikin standar larangan perintah sendiri, ya tidak apa-apa. Fa innallahu ghaniyun ankum. Allah tidak butuh. Itu ya. Ya, kenapa? Fa innallaha la yardha. Allah tidak pernah meletakkan ridha ya di dalam kekufuran itu.
Fa innallaha la yardha li ibadihil kufra. Allah tidak ridho kekufuran itu bagi hambanya. Tapi bisa terjadi. Kamu bisa membuat standar penyelamat sendiri. Kamu bisa membuat standar keberhasilan sendiri. Tapi Allah tidak pernah ridho. Loh, Allah kalau tidak pernah ridho jadi apa? Tenang apa enggak ya? Enggak kan? Timbul keresahan dalam hidup. Walaupun kamu bisa menyusun berbagai macam strategis untuk keberhasilan menutup ya kejahatan itu tadi, tapi siapa yang bisa menghalangi masuknya keresahan, ya ketidaktenangan, keresahan di dalam batin manusia? Tidak ada kekuatan itu, karena itu wilayah Allah. Namun wa in tashkuru, kalau kamu syukur, kamu kan punya hasrat, salurkan ini. Kalau kamu punya hasrat kemauan kuat kan, ada orang punya hasrat kemauan kuat tidak bahagia? Kan ada. Ada orang punya hasrat kemauan kuat untuk celaka, rasa kan? Wa in tashkuru, kalau kamu syukur, apa mensyukur itu? Menggunakan potensi ini loh. Ini salurkan ini. Yardhahu lakum, Allah ridho, Allah setuju, Allah sewenang. Meskipun kamu orang mengatakan gagal, tapi bahagia kamu. Meskipun kamu orang mengatakan terpuruk, kamu paling tenang di dalam hidup ini. Itu ya. Ini masalah-masalah menembus tadi. Loh, kalau demikian kenapa saya harus sulit-sulit ya melawan Allah? Dalam arti melawan Allah, melawan ketentuan pagar-pagar syariatnya tadi. Kalau kita tidak akan pernah bisa menembus mencari bahagia lewat larangannya, mencari bahagia lewat tinggal perintahnya. Ayo coba. Disinilah hadirin rahimakumullah, kita harus memandang ya standar hukum ini dari apa wewenang saya ini. Wewenang saya apa sih? Oh, itu ada penyalurannya. Jangan lalu hasrat kuat kepingin berhasil, semua cara dipakai. Ya. Jangan punya hasrat kuat kepingin terhindar dari bahaya, semua cara dipakai dengan meninggalkan apa yang sudah diinformasikan di dalam ajaran Islam. Itu ya. Artinya apa? Kalau kamu kufur bisa, tapi Allah tidak pernah memberikan persetujuan pada kufur yang kamu jalani. Bisa berhasil, bisa terwujud saya melanggar Allah, bisa jangankan melanggar, melawan hukum bisa. Tapi Allah tidak pernah meridhoi. Kalau Allah tidak meridho, berarti apa? Di situ ada keresahan, di situ ada ketidakaturan di dalam hidup. Itu ya. Nah, kita cari mana? Ya, menembus qadar ya, dan itu akan meresahkan kita, atau melewati qadar dan itu akan menenangkan kita. Di sini hadirin rahimakumullah, sehingga di dalam hidup ini dipertemukan dua sisi membangun hukum, landasan hukum. Siapa itu? Dipertemukan seorang Nabi Musa. Nabi Musa itu orangnya kaoras, itu ya. Tapi dipertemukan di saat yang sama dengan orang Khodir, itu ya. Itu sama punya pendekatan hukum. Tapi lalu kita gunakan dua-duanya ini. Satu contoh gini ya, ketika Nabi Syu'aib, nabi-nabi yang lain ini, ketika dialog dengan orang-orang kafir, orang yang tidak mau Islam, malah menentang Islam, ya, saya kasih dua pilihan, mengikuti standar hidup saya atau kamu keluar dari wilayah ini, wilayah hukum saya. Gitu ya. Maka jawabannya apa? Tidak mungkin saya akan mengikuti standar kamu setelah Allah selamatkan saya dengan Islam ini. Itu ya. Loh, saya setelah merasakan manisnya Islam ini, tidak mungkin saya akan membuang sesuatu yang manis ini lalu mengikuti cara hidup kamu. Apa kata-katanya? Illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Itu kan bukan pembenaran ketika saya menentang Islam. Loh, saya menentang Islam ini kalau Allah menghendaki saya tidak menentang. Padahal kita sadar saat itu dalam posisi menentang Islam. Berarti kan pembenaran kan. Sama dengan ini. Walau sya'allahu ma asyrafna wala abauna. Kalau Allah mau,
saya dan leluhur saya tidak melakukan kemusyrikan. Berarti kan pembenaran bahwa dirinya sadar saat itu dalam kondisi kafir kan. Kalau Allah mau saya tidak kafir. Itu ya. Disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah ini Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain, tidak mungkin saya kembali kepada kufur setelah Allah selamatkan saya dengan Islam. Kecuali Allah menghendaki mencabut Islam itu, saya melewati jalan saya. Salah. Berarti apa? Orang melakukan kekufuran sadar enggak ketika dia posisinya dalam kufur itu? Sadar apa enggak? Lalu cari pembenaran. Kalau Allah mau saya enggak kufur. Padahal dia sadar. Allah tidak pernah meletakkan ridho persetujuannya di dalam kufur. Inilah dipertemukan Nabi Musa supaya kita beragama ini memiliki kesejukan, memiliki sebuah keteduhan jiwa. Jangan sampai seperti orang ketika beribadah kepada Allah, taat Allah dikasih gagal, tidak setia lagi kepada Allah. Lalu ikut cara setan, padahal cara setan itu pasti resah. Jadi mau merasakan kopi itu belum dirasakan, melihat warnanya hitam langsung lari. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, maka dikasih contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dua orang nabi, sama-sama nabi, sama mengerti itu, bukan enggak ngerti. Memang di skenario gitu oleh Allah. Kita akan menggugat seperti halnya Nabi Musa menggugat. Tapi kalau kita dibuka endingnya, saya setuju dengan yang dilakukan Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir itu memandang dari sisi Allah langsung. Allah melarang. Itu ya, Allah merintah. Itu sampai jaminan selamat. Walaupun diselamatkan dengan cara yang saya tidak suka. Kadang-kadang kita ini saya tidak suka, lu Allah suka kok. Itu ya. Maka kalau menurut saya kamu tidak sabar. Itu ya. Tapi tetap Nabi Musa izinkan saya mengikuti kamu. Lu sabaran kan ya. Saya sadar saya tidak sabar, tapi izinkan saya, itu ilmu. Berarti untuk ilmu minta izin apa enggak? Bukan bludas-bludus. Itu ya, kalau senang suka, kalau enggak senang enggak suka. Enggak dapat ilmu semacam itu. Kadang-kadang rupa itu ya, pembawa ilmu enggak suka, sudah enggak ngaji. Oh, baru diuji enggak suka saja kamu enggak ngaji. Itu ya. Makanya minta izin. Saya sadar saya enggak sabar. Tapi izinkan saya ikut. Ya, kalau menurut saya kamu enggak sadar. Saya yakin Nabi Musa paham itu. Kenapa? Sisi meninjau sebuah ketentuan hukum, aswarul akdar ini, pagar-pagar kotor ini ada keterbatasan. Apa Nabi Musa larangannya ya? Jangan, perintahnya jangan. Lu kadang-kadang ketika melakukan larangan Allah berhasil, apa sabar? Menjalani perintah Allah gagal, apa enggak sabar itu ya? Enggak sabar kebanyakan. Lo itu ujian ilmu itu gitu. Bagaimana kamu bisa merasakan manisnya iman hubungan dengan Allah? Kalau mengikuti Allah dapat manis setia, kalau ada pahit tidak setia lagi. Itu namanya apa? Itu bukan hamba, itu hamba dirinya, bukan hamba Allah Subhanahu. Lu ngomong ini enak, tapi roh rasane dhewe kelep-kelep tuh. Maka dicai, ikut saya di tepi pantai. Ada perahu yang bagus sekali. Sing api-api dilubangnya Khidir. Ini pertanyaan nih, merusak melawan syariat apa enggak? Ngerusak itu melawan syariat apa enggak? Nah, ketika bicara syariat itu memperbaiki yang rusak. Lu ini yang baik malah dirusak, melawan syariat apa enggak? Melawan syariat. Itu ya. Digugat oleh Nabi Musa dan spontan. Itu kebanyakan kita kan enggak sabar. Ketika tahu yang saya rasakan manis, kok dikasih pahit, lalu tidak setia lagi kepada Allah. Lu padahal saya mengikuti syariat Islam itu supaya saya bahagia, kok ditimpa petaka itu gimana? Saya tidak sabar, gugat kepada Allah. Berarti salah Allah. Lu berarti kamu menuduh ilmu Allah itu terbatas. Itu ya. Lebih ekstrim lagi. Ini lebih ekstrim dari melubangi perahu ini. Ada anak kecil, gulam itu kan anak yang belum dewasa kan. Tidak tahu itu dicekik apa dipeluntir oleh Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa lebih keras. Nah,
aqatalta nafsan zakiyah, apakah kamu membunuh seorang jiwa yang suci? Andaikan dia melanggar tidak boleh dihukum. Ini tidak ada pelanggaran apapun, kamu hukum. Lebih keras lagi ya, Pak? Lebih keras lagi. Kita ini kadang-kadang yang ngunu, tidak setia kepada Allah. Ketika keselamatan itu diberikan, diletakkan pada tempat yang saya tidak suka. Itu ya, coba nih ngaji barang itu loh. Dole sih nggak disenengi cobaan kok. Kalau oleh hidayah ya. Nek ngaji nong sing disenengi wake. Itu ya. Masya Allah. Itu masalah-masalah transfer ilmu. Ini kan transfer ilmu Nabi Musa ketemu Khidir. Itu ya. Akhirnya apa? Ada lebih keras lagi nih. Itu ya. Maka ada rumah yang roboh. Penduduk kampung itu tidak setia, tidak ramah terhadap orang asing. Bertamu gak disuguhi, malah dapat sinis. Kita kalau dapat sinis itu lari apa enggak? Loh, kadang-kadang hidayah ditempatkan pada orang yang sinis kepada saya. Loh itu loh, ketika hidayah Allah manisnya itu di situ. Kalau seneng disukai ikut, tidak seneng tidak ikut, yaitu KO kita ini. Bagaimana mendapatkan kebahagiaan hubungan dengan Allah? Maka Nabi Musa dipertemukan Khidir itu sebetulnya kontras, tapi itu hukum dalam mensikapi kehidupan ini. Itu ya. Nah, supaya kita setia. Hasrat itu memang harus punya, tapi penyalurannya ada. Ketika kita salurkan dapat pahitnya, setia kamu. Yang penting salurannya ini. Maka rumah rubuh, ya, dolek gawe orang sekarang kan, lalar gawe. Penduduk kampung tidak ramah kok. Ada rumah roboh didirikan. Nah, maka tercetuk Nabi Musa. Syariatnya itu kan apa? Jangan lupa kan? Jangan lupa nih. Jangan lupa. Pada seluruh hukum Islam itu misinya penyelamatan, tidak saja pribadi tapi umum. Tidak saja jangka pendek, sampai akhirat penyelamatannya. Ini yang mesti kita pegangi. Banyak hal-hal yang kita tidak suka, tapi di situ diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting standar syariatnya itu harus ada. Maka ya, saya tiga langkah ini Nabi Musa itu mewakili kita. Sampai Rasulullah mengatakan gini, andaikan Nabi Musa sabar, itu ya pasti banyak hikmah-hikmah yang akan diungkap dalam perjalanan transfer ilmu ini. Berarti Rasulullah itu melebihi kapasitas Nabi Musa apa enggak? Iya. Tapi Nabi Musa belum pernah menggugat qadar-qadar ini. Faham Nabi Musa ini. Itu ya, sama-sama nabinya. Maka diceritakan, ya, memang secara lahir melawan syariat. Seharusnya syariat itu memperbaiki yang rusak. Ini enggak saya rusak yang baik. Tapi Allah tunjukkan, ya, akan ada raja yang melintas di pantai ini akan merampas perahu-perahu yang baik-baik. Toh saya catati sedikit saja supaya tidak dirampas perahu ini. Toh bisa diperbaiki sejenak. Nah, makanya kita ini kadang-kadang sejenak saja tidak sabar. Kali sejenak kan. Dunia ini kan sejenak. Wa mal hayatud dunya bil akhirah illa qalil. Tidak pembanding dunia dengan akhirat itu kita sejenak. Qalil ini sejenak, kalau waktu sejenak. Kalau materinya sedikit. Buktinya apa? Orang nanti ingin bebas dari azab yang paling ringan saja. Kalau punya bumi seisinya, ditambah bumi lagi, dia akan tebus dengan bumi seisinya yang sepenuh emas itu tadi. Berarti apa? Qalil. Kita ini sejenak. Nah, ini kita gunakan di dalam beragama. Dalam beragama itu sejenak saja. Itu ya. Nah, kemudian anak tadi memang melawan syariat. Kamu melihat perbuatan saya, seharusnya menghidupkan yang mati kan. Ini rusak diperbaiki, sakit disembuhkan. Ini anak sehat, tidak melakukan kejahatan. Andaikan melakukan kejahatan tidak boleh dikasih sanksi hukum. Ini kok bunuh gimana? Kamu tahu ya, ini juga penyelamatan. Karena dunia ini kan sejenak, ya.
Maka kedua orang tua anak ini muslim muslimah, dua orang mukmin ini. Itu ya. Anak ini kalau besar nanti jadi kafir, kita kan nggak tahu kan, nggak tahu kita ini. Maka yang hari ini yang tahu dijaga, dan Allah melihat bagaimana keseriusan kita menjaga Islam, menjaga iman. Dilihat, oh kamu ingin pertahankan iman, itu ya. Maka kesungguhan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ini kalau besar akan menjadikan kedua orang tuanya kafir, berarti korbannya kan 3. Maka kesenangannya orang tua ini saya ambil di dunia, kok sejenak saja kan, itu ya. Dan Allah ingin mengganti anak yang jauh lebih soleh dari anak ini. Anak soleh tidak punya apa-apa, tidak punya kejahatan apapun, orangnya rindu, anak saya baik dibunuh, sakit tidak kita merasakan itu, sakit sekali. Tapi Allah ingin ganti anak ini dengan anak yang jauh lebih soleh dari kesalehan anak ini. Pertanyaannya ini, itu melawan syariat apa enggak? Enggak kan, tujuan syariat kan itu kan. Tapi Allah itu ilmunya ya semacam itu. Allah itu sejenak saja kesusahan diberikan. Nanti kalau kamu tahu semacam ini, saya tidak akan pernah memetik hasil di dunia ini ya. Kenapa? Saya ambil di akhirat sana ya. Ini masa depan yang dijelaskan oleh Islam. Tidak tahu kalau kita menggunakan tolok ukur hidup bukan standar Islam, sehingga tidak sabar yang sejenak ini. Itu ya. Yang nomor 3 ini banyak 3 tok. Jadi kalau umpamanya 10 gimana? Banyak hal-hal yang kita tidak senangi tapi itu baik bagi kita. Sehingga standar kita qadar-qadar larangan, qadar-qadar perintah itu wilayah kita. Jaminannya Allah. Allah tidak melihat gagal berhasilnya kesetiaan di dalam jalan ini. Nanti diganti di akhirat. Yang dunia itu berapa? Sehari 1000 tahun. Gitu ya. Nah, maka yang nomor 3, anak ini anak yatim, 2 anak ini anak yatim, sudah tidak ada orang tuanya. Orang kampung, buktinya kamu lihat kan, kita bertamu saja tidak dijamu, malah dicurigai. Lalu siapa yang merawat si anak yatim ini? Kalau si kampung saja, orang yang seperti kita dicurigai, tidak mau sambut, apalagi ngasih hidangan, pada lapar kita ini. Berarti anak yatim tidak ada yang memelihara, yang peduli tidak ada ya. Dan orang tua ini orang-orang yang muslim, menyimpan harta peninggalan di rumah yang roboh ini, itu ya. Dengan harapan saya tingkatkan kembali supaya si anak ini merasakan harta yang ditinggalkan kedua. Ini penyelamatan supaya anak tidak jadi kafir karena kemiskinannya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, mari kita cita-cita kuat. Cita-cita kuat, keinginan kuat, itu namanya ubudiyah, gerak batin. Itu ya, itu dinilai oleh Allah. Ya. La yu'akhidukumullahu billahwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Gerak batin ini dinilai oleh Allah. Itu ya. Allah tidak menghukum karena sumpah-sumpah. Kadang-kadang kita, saya akan ibadah semacam ini. Enggak. Allah tidak melihat itu. Tapi kesungguhan di dalam batin ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Itu ya, itulah Islam. Makanya kalau Allah menggunakan standar keadilan, tidak ada yang selamat manusia. Enggak ada yang selamat karena tidak dikasih pemahaman semacam itu. Itu ya. Sehingga Nabi ketika perang, Nabi itu kan sebetulnya tidak suka senjata itu, enggak. Lihat senjata tajam tidak senang Nabi. Sampai Nabi mengatakan Allah itu heran. Itu dibahasakan manusia. Masuk surga kan harus diseret dengan rantai, itu gimana? Seharusnya tidak lewat perang. Kalau kamu menyadari Islam itu semacam ini. Kenapa kita harus diseret ke masjid Allah itu? Kenapa sih? Kalau kita tahu di dalam masjid Allah itu tempat kebahagiaan, turunnya ketenangan, dikerumuni malaikat. Kenapa harus naik gunung bareng itu? Kenapa harus ngelancong ke sana kemari? Sehingga dicampur antara kotor dengan baik kok. Menang mana? Kotornya. Disinilah Allah mengatakan, resapi dulu, nanti kamu akan merasakan turunnya ketenangan di masjid, dikerumuni malaikat di masjid, liputi rahmat Allah di masjid. Tempat yang paling dibanggakan. Kalau kita naik gunung, wah, kita ke pulau yang mana paling
Saya pernah ke pulau ini videonya. Buat apa? Bangga-banggaan kan? Karena kita belum pernah merasakan bagaimana dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu semacam ini, di masjid-masjid Allah turun ketenangan itu. Itu ya. Bondo sih. Kita kira sini bondo apa ya? Paling bensin. Paling pokoknya dilawan. Kalau kita tahu merasakan semacam ini, itu yang dipandangkan 3 hal orang akan merasakan lezatnya iman kalau Allah Rasul lebih dicintai melebihi dari keduanya. Tidak mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala dan benci kembali kepada kufur setelah Allah selamatkan dengan iman, seperti bencinya dia dibakar hidup-hidup, dihukum mati, tembak atau dinyonyok rokok. Lama kan dinyonyok rokok, langsung ditebas saja dengan pedang langsung mati. Islam itu semacam itu, dan itu disediakan di dalam keislaman kita. Mungkin ada yang perlu didiskusikan dari materi ini. Sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Monggo Pak Fadlan, ada materi yang hari ini kita bahas dengan yang materi yang pertama. Apa hubungannya? Kan yang pertama kan al-i'timadil amali. Iya. Kalau di sini kan sejauh apa usaha kita, keinginan kita tidak akan menembus pagar-pagar takdir kan itu. Iya. Ya kembali kepada rahman Allah, sayangnya Allah. Tidak boleh bersandar kepada tekad, tapi kita harus punya tekad. Tapi mengandalkan tekad tidak boleh, nanti kecewa. Kurang apa, saya sudah mengeluarkan ini, perencanaan, dana, pikiran, mengorganisir, masang strategis. Itu iya, tapi tidak boleh bertumpu kepada itu. Kita makhluk sosial, kita punya rumah tangga, punya anak, punya istri, punya masyarakat, itu kan ya. Tapi tumpuannya itu tidak boleh di sana. Nanti endingnya apa? Kecewa kalau harapannya tak terpenuhi. Bukan sekedar tak terpenuhi, yang diharapkan tidak terjadi, yang tidak diharapkan malah terjadi. Kecewa gitu. Kecewa. Ini ada korelasinya gitu. Jadi andalkan rahmat kasih sayang Allah. Kasih sayang itu tidak akan mungkin kita gapai lewat caranya setan. Caranya setan. Justru itu malah panas terpuruk. Ya, pada klimaknya apa? Nyalano Allah itu dosa besar apa enggak? Allah itu ternyata itu ya, ternyata apa? Kan gitu kan? Disinilah jadi korelasinya tetap ada. Makanya bab pertama itu rahmat Allah, rahmat kasih sayangnya Allah. Katakan gagal, tetap jalan qadar ini terpenuhi, tapi tidak bisa menembus, tetap di bawah. Sebab di dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa ayasyaallah. Kamu tidak punya kehendak kecuali Allah yang punya kehendak. Lalu kehendak Allah yang diberitahukan itu apa? Lo kehendak larangannya, Allah punya kehendak hukum, Allah punya kehendak perintah. Itu kehendak ini yang kamu kehendaki. Lu masalah peristiwa-peristiwa hasilnya itu Allah yang ya menjamin. Yang menjamin itu Allah. Tidak mungkin Allah bikin standar hukum tidak dikasih jaminan hukumnya. Padahal jaminan hukumnya itu bukan saja dunia kebahagiaannya, kubur sampai akhirat. Ini keyakinan kita. Gitu ya, saya pikir gitu ya. Jadi korelasinya awal itu tumpuannya rahmat. Maka di antara rahmat Allah itu Allah siakan standarisasi undang-undang hukumnya tadi, perangkat undang-undangnya. Kita harus menyesuaikan dengan standarisasi hukumnya itu tadi. Nanti ada proses rasakan. Ini bukan pecandu narkoba, ini bukan. Ya, akan ditetapkan ketenangan itu, terang hatinya. Itu disebutkan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu pembimbing, pelindung, penolong orang beriman
yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Tambah terang ini ya. Ya, itu ya. Saya pikir itu Bang. Sudah saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.